Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah falam yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ingkang sami kita hormati Ibu Mulyani selaku Bina Yayasan Armina Mulia. Napa Pak panjangipun? Nggih, yang saya kenal Pondok Pesantren Nurul Kalam. Nggih. Lan ugi pengurus yayasan Pak Ponidi beserta jajaran, lan ugi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para jamaah pengawasan Ahad Pahing ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, nyun izin niki magem bahasanipun bahasa nasional nggih. Dereng wantun ngagem bahasa Jawa full Bapak Ibu. Soalipun biasanya pun umpami ngobrol biasa nggih bahasa Jawa, tapi nek umpami ngobrol resmi ngeten niki, niki kedah latihan riyen ya bahasa Jawa nipun. Asli kula saking Ciamis Bapak Ibu, Jawa Barat. Nanging 25 tahun yang lalu jadi warga Klaten. Wabil khusus wonten Basin Kebonaru. Nanging dereng wangtun nek umpami bahasa Jawa wonten ngajengan ngaten niki nggih. Nyuwun izin. Supados langkung khusyuk nggih Bapak Ibu lan gampil nampi ilmu, kula ngajak ibu-ibu, bapak-bapak istighfar sareng-sareng lajeng doa menuntut ilmu lan ugi sholawat. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Monggo kula dherekaken. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Salawat. Salatullah salamullah
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, mugi-mugi istighfar lan salat kalau wau didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikat juga menjadi salah satu daripada yang sudah mencontohkan bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah pula kalian kepada Nabi. Masya Allah. Jadi kalau kita bersolawat Bapak Ibu, okay, kalau kita bersolawat maka kita termasuk golongan keluarganya Allah dan malaikat. Karena Allah dan malaikat pun juga bersolawat. Ibu-ibu, bapak-bapak, umpami solawat kaping pinten saben dinten? Berapa Bu? 100? 50? 1000? Nggih. Ada satu pendapat atau ungkapan dari salah seorang ulama bahwasannya setiap hidup kita ini adalah selalu kalau ada yang kita inginkan harus dibayar, gitu ya, harus dibayar. Allah merintahkan kepada kita bentuk membayarnya itu dengan pengorbanan, tidak harus dengan uang. Salah satunya adalah sholawat Bapak Ibu. Nah kalau panjenengan kepingin segala sesuatu itu lancar, rezeki juga berlimpah, anak soleh, soleha, sehat, walafiat. Kalau hanya sholawatnya 100 masih kurang, gitu kan? 1000 banyak orang yang membaca sholawat 1000. 5000 masih banyak orang yang membaca 5000 Bapak sekalian. Kalau bisa lebih dari itu, 10.000 atau 20.000 Bapak Ibu. Tapi kalau pingin sesuatu yang panjenengan inginkan. Kalau yang jenengan inginkan biasa-biasa mawon, ya sholawatnya juga biasa. Gimana? Kalau panjenengan menginginkan sesuatu itu adalah luar biasa, maka amal ibadahnya juga harus luar biasa. Nah kali ini kita akan membahas tentang amal ibadah atau keutamaan atau amal-amal utama di bulan Dzulhijjah. Insya Allah minggu ngajeng atau pekan depan ya Bapak sekalian itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr Bapak Ibu. Dalam surat Al-Fajr itu ada 4 hal yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinten Bapak Ibu? Sekawan 4. Pertama, wal fajr. Yang kedua, walayalin ashr. Yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Yang keempat, walaili idza yasr. Ada 4 hal yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyumpahi sesuatu, pasti sesuatu itu sangat penting. Ngoten nggih? Allah menyumpahi 4 hal. Yang pertama wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar niku kapan Bapak Ibu? Nggih. Waktu subuh atau menjelang subuh ya, atau pengantarnya. Itu Allah sumpai. Kenapa? Kalau kita memaksimalkan, memberdayakan waktu fajar, hadirin sekalian, maka insya Allah orangnya akan sukses dunia akhirat. Ngaten. Subuh di masjid Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Saderenge subuh sampun salat tahajud. Bibar subuh boten
tilem. Nah niku. Kalau habis subuh tidur lagi itu nanti rezeki ini pun beripun sanjangnya dicocok piti ingatkan. Ah Bapak Ibu sekalian niki ingkang pertama. Kemudian yang kedua walayalin asyr. Demi malam yang 10. Oh, ngaten. Demi malam yang 10. Ini kalau tadi kan harian ya. Fajar, waktu fajar. Nah, kemudian yang kedua Allah menyumpahi secara tahunan itu ada malam yang 10. Ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya malam yang 10 itu ada 2 bulan, yaitu bulan di bulan Ramadan, yang kedua di bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau di bulan Zulhijjah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini penting Bapak sekalian. Soalipun nek umpami kita ngertos bahwasanya ternyata Allah menyumpahi 10 hari di bulan Zulhijjah, maka kita tidak akan melepaskan itu 10 hari itu. Oke, siap nggih Bapak sekalian nggih? Dan nanti kita akan maksimalkan untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar amal biasa, tapi amal luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, tidak ada hari-hari yang amal solehnya pada hari tersebut dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya, maka kemudian para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Masya Allah. Rasulullah menjawab, ya tidak juga jihad di jalan Allah. Jihad saja masih kalah Bapak Ibu, dibandingkan dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Padahal jihad itu adalah amal tertingginya umat muslim. Tapi Rasulullah menyampaikan, kecuali ya seseorang yang jihad tersebut keluar dari medan perang, kemudian dengan jiwa dan hartanya tidak kembali sedikit pun, artinya syahid. Gitu. Kalau syahid ini nggak bisa dikalahkan, habis sekalian. Kalau berjihad pulang dalam keadaan utuh badannya gitu kan, itu masih kalah dengan amal 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, pertanyaannya amalnya apa saja? Kan gitu nggak sekalian ya? Amalnya yang disebut dalam Al-Qur'an surat apa Pak Bu? Al-Kautsar, salah satu yang paling utama. Monggo sarang-sarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kalian banyak sekali. Bapak Ibu, nikmat Allah saking kathahipun boten saged dihitung. Oke, kata nama sekedik Pak Bu. Banyak, lebih banyak nikmat atau lebih banyak hal yang membuat kita itu menjadi sedih, kecewa, gelisah. Lebih banyak nikmat. Tapi banyak orang yang kemudian merasa ketika mendapat sedikit cobaan saja, kemudian nikmat itu kelihatan tidak terdengar, ya, tidak terlihat. Seolah-olah yang di hadapan mata kita itu adalah kesedihan. Seolah-olah di hadapan mata kita itu adalah persoalan. Tapi ternyata justru kalau kita mengingat nikmat Allah jauh lebih banyak, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur maka Allah tambahkan nikmat berikutnya. Wala in kafartum, bila kufur tidak mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih.
Nah, maka wujud rasa syukur yang utama disebut dalam surat Al-Kautsar niki wau Bapak Ibu, ada dua. Fasholli li rabbika wanhar. Salat kepada Rabb kalian, kemudian yang kedua sembelih kurban. Dados rasa syukur kita itu diwujudkan dalam dua hal dan ini adalah amalan utama. Kalau salat itu adalah amalan harian, kalau wanhar atau nyembelih kurban tahunan. Ngaten. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu nyaris tidak pernah ada atau sedikit sekali yang tidak kurban Bapak Ibu. Hampir semuanya berkurban. Kalau sekarang kebalikan gitu. Sebagian besar tidak kurban, sebagian kecil yang berkurban. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dua ini berjajar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau berjajar ini berarti sejajar juga derajat daripada keutamaannya Bapak Ibu. Sebagaimana kemudian Allah menyebutkan tentang sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu sholat, zakat sejajar. Kemudian wa atimmul hajja wal umrata lillah. Perintahkanlah sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Haji, umroh sejajar. Kalau misalkan kita masih belum bisa haji, umroh terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah amal utama di 10 hari di bulan Zulhijjah itu adalah sholat. Nah, maka sholat yang harus kita coba siapkan besok Bapak Ibu, bahkan dimulai dari sejak sekarang. Yang pertama terutama adalah sholat wajib 5 waktu. Apa yang harus kita maksimalkan dalam sholat wajib Bapak Ibu? Kalau selama ini kita sholatnya itu masih belum khusyuk, tingkatkan kekhusyuannya. Tapi selain itu kemudian kalau sudah khusyuk, belum sholat berjamaah, laksanakan sholat berjamaah. Kapan sholat berjamaah? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu pokoknya itu. Sholat berjamaah ini pun Bu, Pak. Ten masjid nggih. Ten omah nggih angsal kalau seandainya terpaksa gitu kan. Tapi yang diutamakan, yang dimaksud adalah sholat berjamaah adalah tempat di mana dipanggilnya kita dalam bentuk azan. Kalau sudah berjamaah tapi masih terlambat, maka tingkatkan menjadi sholat berjamaah tepat waktu. Kalau tepat waktu tapi masih ngikuti sholat rakaat pertama, maka tingkatkan sebelum qomat sudah berada di masjid. Kalau sudah berada di masjid selalu dalam keadaan sebelum qomat, maka tingkatkan sholat berjamaahnya menjadi sholat berjamaah yang khusyuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, selama ini yang menjadikan penolong pertama kali sholat nopo bank nopo koperasi. Saya itu. Kalau seandainya jenengan selak kepepet ngoten niku, yang jenengan pikirkan pertama nopo? Salat nopo bank? Nopo tonggone iki arep nyebrak ka sapa ngono. Nggih, bank sing ngendi gitu kan, BMT yang mana? Kan gitu ya sekalian. Seringnya kita itu berpikirnya itu sebelum sholat langsung mikirnya itu siapa yang siap dipinjemi gitu kan ya. Oke. Nah, jarang kita kemudian mengedepankan yang namanya sholat sebagai penolong. Nah, mari kita buktikan saat ini. Sholat jadi penolong Bapak Ibu. Ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Bahkan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada kita, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran, la nas'aluka rizqan, ya, fastabir alaiha. Bersabarlah kalian mengajak keluarga kalian untuk sholat. Terus ajak sholat. Wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan. Jangan engkau tanya tentang rezeki. Langsung Allah menyebutkan tentang rezeki. Jadi kalau untuk urusan rezeki, insya Allah sholat itu akan membuat kita tambah
rezeki. Kenapa dalam ayat Al-Quran disebutkan la nas'aluka rizqan. Jangan engkau bertanya tentang rezeki gara-gara kamu sholat, gitu kan? Sholat kamu, gara-gara sholat engkau meninggalkan warung, kemudian sholat. Jangan tanya nanti gara-gara ditinggal warung terus kemudian nanti konsumennya pergi. Gak usah khawatir kata Allah. Gara-gara sholat terus kemudian atasan kamu memecat. Gak usah khawatir. Gara-gara sholat terus kemudian ada orang marah-marah. Gara-gara kita meninggalkan pekerjaan. Kemudian kita menuju ke sholat. Maka kalimatnya disingkat dalam bentuk la nas'aluka rizqan. Jangan engkau tanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka. Karena rezeki itu bukan urusanmu, tapi rezeki itu adalah urusan Allah. Ngoten Bu, Pak. Sehingga kemudian kalau panjenengan itu sholat, meninggalkan sawah, sholat, meninggalkan pekerjaan, sholat, meninggalkan warung, sholat, meninggalkan urusan dunia, justru janji Allah, Allah akan ganti dengan rezeki. Yakin boten niki Pak Bu? Percaya boten? Percaya nggih, insyaallah. Nah, maka agar sholat kita lebih ekstrim lagi, ekstrim. Tidak hanya sekedar yang penting sholat Pak Bu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, tapi jangan hanya takwa-takwaan katanya. Haqqa tuqatihi, tapi takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya kemudian kalau ada perintah sholat, ojo sing penting sholat, bojo. Tapi sholatnya ditingkatkan menjadi sholat yang berjamaah, tepat waktu, khusyuk. Ada tambahan lagi. Ditambah dengan sholat nafilah yang lain pendukung daripada sholat wajib. Nah pemawan Bu, Pak, sholatipun? Sholat rawatib. Ngoten nggih? Qobliyah, ba'diyah. Napa melih? Sholat duha. Nggih, sholat duha niku pinten rakaat, Bu? Nggih, ada beberapa tingkatan. 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Kalau ingin ekstrim 12 rakaat, Bu. Kalau 2 rakaat saja menurut hadis, maka itu menjaga badan kita. Karena 2 rakaat sholat duha itu sama dengan sedekah tubuh kita di ruas-ruas tulang belulang kita. Karena Allah berikan nikmat sehingga kemudian ketika sholat duha 2 rakaat itu menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Kalau hanya baru 2 rakaat. Kalau ingin bertambah dan dicukupkan rezeki oleh Allah dari pagi sampai sore, maka minimal 4 rakaat. Hadisipun nonton. Minimal 4 rakaat. Kalau ingin mendapatkan rumah di surga, pinten? 12 rakaat. Pilih pundi, Mbak, Bu? Ya, niki. Nate boten salat duha 12 rakaat. Dereng nate, benjing cobi nggih. Ya, besok dicoba. Wabil khusus minimal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ngoten nggih. Nah, senese salat duha, salat napa melih? Ada salat hajat, ada salat taubat. Wonten melih? Salat tahajud. Nah, ini salat tahajud ini salat utama di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah selama usia hidupnya sejak Nabi diangkat menjadi Nabi sampai akhir hayat nyaris tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Seandainya Rasulullah pernah tertinggal salat tahajud, itu penggantinya salat duha 12 rakaat tahun itu. Jadi Rasulullah itu melakukan salat duha 12 rakaat, salah satunya untuk mengganti sholat tahajud yang tadi malam tidak dilaksanakan. Wonten sing dereng sholat tahajud dahulu. Nah niki mengker 12 rakaat nggih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sholat tahajud ini beda, agak sedikit beda dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya.
Kalau sholat sunnah yang lainnya, ukuran kualitas di mata Allah itu jumlah rakaat, Bapak Ibu. Kata kalau nggih, kalau 2 rakaat kesehatan, kalau 4 rakaat rezeki, kalau 12 rakaat rumah di surga. Nah, tahajud itu jumlah ayat, Bapak Ibu. Jumlah apa? Ayat. Dalam hadisnya Bapak Ibu disebutkan, barang siapa sholat tahajud 10 ayat, maka dia tergolong orang yang ghafilin. Apa ki ghafilin? Yang lalai, masih lalai Bu, 10 rakaat itu. Oke, masih lalai. Apalagi yang enggak sholat tahajud nggih. Niku berarti di bawah lalai apa niku? 10 rakaat masih dikategorikan ghafilin. 100 rakaat ayat 100 ayat itu tergolong qanitin, orang-orang yang taat. 1000 ayat, nah di atasnya 100 ayat Pak, itu digolongkan menjadi muqantorin, orang yang diberikan keuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih pun di Bu Pak. 10, 100 napa 1000? Nah, ini ada jalan tengah. Nek 1000 ayat Bapak Ibu kira-kira paling boten kalih juz 29 dan 30. Nek umpami panjenengan maos salat tahajud 2 juz 29 dan 30, itu kira-kira mulai jam 1:30 selesai menjelang subuh. Kira-kira 2 jam lebih. Kuat boten? Lami-lami ini pun jenengan sholat tahajud paling dangu pinten Pak? Pinten ayat, pinten menit? Ya, tapi ada jalan tengah Bapak Ibu. Biar 1000 ayat, karena Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan sholat tahajud dari mulai 1/3 malam, bahkan 2/3 malam sebelum jam 12 sampai subuh. Itu diperkirakan itu di atas 1000 ayat. Membaca 1 ayat tapi diulang-ulang Bapak Ibu. Surat Al-Maidah ayat 118. Ayatnya in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang Bapak Ibu. Itu demi hanya ingin meminta kepada Allah agar umatnya Nabi hingga hari kiamat mendapatkan syafaat. Jadi Nabi itu kalau sholat tahajud itu ada keinginan gitu, meminta kepada Allah. Nah, salah satu caranya beliau meminta kepada Allah dengan 1 ayat dalam sholat tahajud, tapi diulang-ulang. Nah, karena Rasulullah telah mencontohkan, Bapak Ibu, berarti panjenengan nek saumpami tahajud ming 1 ayat tok diulang-ulang angsal berarti. Contoh, pripun? Alif lam mim. Alif lam mim ping 1000. Rakaat pertama misalkan 100, rakaat kedua 100 gitu terus gitu ya sampai 1000 niku. Nek boten kulhu Pak Bu. Al-Ikhlas niku kan 4 ayat nggih. Tambah bismillah jadi 5 ayat. 1 rakaat kalau 1 ayat 1 salat Al-Ikhlas itu 5 ayat. Berarti ping sedoso, ping 10 berapa? 50 nggih. Nek ping 20 itu berarti 100 Bapak Ibu. 1 rakaat berarti 20 kulhu Bapak Ibu, 20 Al-Ikhlas, 2 rakaat sudah 200. Leres betul? Jadi kalau pingin 1000 berapa rakaat? 10 rakaat. Leres? 1 nggih, 10 rakaat toh? 10 rakaat atau kemudian 8 rakaat plus witir niku insya Allah di atas 1000. Pripun? Cocok boten niki? Sing penting 1000 loh Pak. Insya Allah jenengan termasuk golongan muqantorin. Ngoten. Al-Ikhlas ping 20 saben rakaat insya Allah dapat 1000. Padahal yang namanya Al-Ikhlas niku Masya Allah itu keutamaannya luar biasa. Nek jenengan gengsi surat Al-Ikhlas, nggih sing rada panjang boten napa, nggih pun monggo. Nggih. Al-Kafirun napa kemudian Al-Falaq, ngoten nggih, An-Nas nggih atau Ad-Duha dan seterusnya monggo silakan. Niku
supaya kemudian kita bisa dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala amalanipun beda dhewe ngoten lho. Dari biasanya. Niku yang pertama, nembe salat lho Pak niki nggih. Yang kedua adalah kurban. Ngoten nggih? Napa Pak Bu? Kurban, nggih. Kurban ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan orang yang berkurban. Nggih. Bahkan kemudian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar, di hari penyembelihan kurban di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu adalah di mana momen tertumpahnya darahnya kurban. Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan layyanaluhu, jadi bukanlah kurbannya yang Allah lihat, tetapi takwalah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban yang kita lakukan itu adalah napa Pak Bu? Demi ketakwaan. Yang penting adalah ketakwaan, bukan kambingnya tapi ketakwaannya, atau wujud daripada ketakwaan kita itu adalah berkurban. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis Bapak Ibu tentang kurban niki Bapak Ibu. Ya. Idza dakhalatil asyru, ya, bila masuk 10 hari Zulhijjah. Ini ada dua hal yang mungkin kita perlu sampaikan ya, tentang betapa pentingnya menyembelih kurban ya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya seandainya seorang hamba diberikan rezeki atau kemudian kelapangan rezeki, terus kemudian tidak berkurban, ya. Seandainya diberikan lapangan rezeki kemudian tidak berkurban, maka Rasulullah menyampaikan jangan dekat-dekat dengan masjidku. Coba pripun Bu? Biasanya pun tidak masjid, terus boten kurban, terus mendengarkan atau mirengke wonten hadis niki, jenengan dados pripun? Tetap kurban apa malah boten tidak masjid? Aku mendingan nek ngono ya ora mangkat masjid wae gitu, ora kurban soalnya gitu. Pripun? Ya Bapak Ibu sekalian, ini maksudipun Rasulullah itu sangat tidak suka kepada orang yang diberikan kelimpahan rezeki, cukup rezekinya ya, kemudian mampu tetapi kemudian tidak berkurban. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan itu menurut para ulama Bapak Ibu bahwasannya yang dimaksud daripada orang yang memiliki kelapangan rezeki, kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah apabila dia memiliki uang atau harta senilai 85 gram emas. Maka itu dikatakan lapang rezeki alias sudah kena nisab. Wonten boten niki ten Karang Pakel niki kang gadah arto senilai 85 gram emas. Kathah nggih Pak? Kathah kados nggih Pak. Masya Allah. Soalnya pun niki wau diumumkan kali Pak Poni niku ada 24 yang berangkat umroh nggih. Niku sing yang berangkat umroh, sing dereng niku masih kathah berarti ini. Oke. 85 gram emas niku nek saniki diuangkan kira-kira sekitar 250 juta. Karena 1 gram emas sekarang kira-kira sekitar 2,9 atau 3 juta rupiah. Ping 85 kira-kira 250 juta. Wonten sing gadah tabungan 250 juta atau emas senilai 85 gram emas, maka itu dikategorikan kelapangan rezeki. Rezeki ini pun lapang menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama, yang dimaksud kelapangan rezeki itu adalah orang yang bila berkurban itu tidak menyebabkan hidupnya itu sengsara, tidak menyebabkan hidupnya itu kekurangan, kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu masih tercukupi, maka dia termasuk golongan orang yang lapang rezeki. Coba jenengan emut-emut. Saumpami benjing jenengan kurban niku nyebabke panjenengan niku jadi kekurangan obat, boten?
Boten, berarti niki sedaya kurban nggih insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya melalui hadisnya Rasulullah bahwa hari tasyrik itu diberi kesempatan setelah tanggal 10, itu tanggal 11, 12, 13. Itu tandanya berarti kurban itu saking pentingnya Allah berikan kesempatan tidak hanya di tanggal 10. Kalau tanggal 10 belum bisa, nanti mungkin uangnya besok ada, beli kambingnya besok tanggal 11. Uangnya masih belum ada, diberi kesempatan tanggal 12 gitu. Uangnya belum ada untuk beli kambing, masih diberikan kesempatan tanggal 13. Niku maksudipun ngoten jane Bapak Ibu. Jadi bukan sejak sekarang aku orang niat kurban. Ngoten boten ya. Tapi bismillah semoga Allah berikan rezeki nanti di tanggal 10, 11, 12 atau 13. Terpaksanya niki kula kasih paringi bocoran ya Bapak sekalian. Paringi bocoran ya. Saumpami jenengan pun boten nenten gandoan nonton masjid untuk ikut sepertujuh sapi nggih. Atau belum dikabarkan jenengan ajeng kurban kambing nopo unta ngoten nggih misalipun. Nah, Bapak Ibu, sakniki kambing itu Bapak Ibu, menurut saya kebetulan latar belakangnya peternakan nggih. Dulu kuliah di Unsur niku peternakan. Syaratnya kambing untuk supaya bisa disembelih jadi hewan kurban itu syaratipun poel. Nah, gitu. Ngertos poel ya. Pun tanggal giginya. Nah, ternyata jenis kambing itu kan nonton kalih tuh Pak. Nggih mboten? Yang pertama kambing domba, gembel, yang kedua kambing Jawa, nggih mboten? Nah, nek kambing Jawa niku poelipun 1 tahun usianya. Ngoten. Nek kambing domba gembel usia poelipun kira-kira 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan itu sudah poel. Leres nggih, Pak? Cilik banget, tapi sampun poel, Pak. Niku regine zaman sakniki itu 500 600 angsal, Pak. Leres nggih? Jadi nek kepeksone nggih, kepeksone jenengan pengin banget kurban, artone naming 500 saged kurban, Pak. Ning carane supaya boten kisinan ya, tidak keisinan kan nek mau ini kula kurban, cilik banget tapi neng masjid niku sembelih dhewe bagike dhewe niku carane ngoten supados jenengan boten isin ngoten lho Pak Bu. Ngoten carane niku benjing niku nggih dados strategi ngoten nggih. Monggo saumpami pengen kurban lho. Ning ternyata artone mung 500 ngoten lho. Nggih, tapi kan pun poel Pak. Pun sah niku. Niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nembe kali gini kau salat kurban. Nah, yang berikutnya adalah amal-amal lain selain salat dan kurban itu adalah bagi yang akan berkurban disunnahkan sebelum berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah menahan diri untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut beserta bulu-bulu yang lainnya. Ngoten sekalian. Nah, niki kan sanjangan niki wau ajeng kurban sedaya toh, Bapak. Berarti benjing tanggal 1 tekan nyembeli kurban ditahan sik boten motong kuku lan rambut. Siap nggih Bapak sekalian nggih? Niki membersamai saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Yang haji juga gitu. Tidak motong rambut, tidak motong kuku sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ngoten nggih? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah puasa di hari Arafah. Napa Pak Bu? Puasa Arafah. Tanggal pinten? Tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaan ini pun apa? Barang siapa berpuasa di tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, maka akan diampuni 1 tahun dosa sebelumnya dan 1 tahun dosa setelahnya. Penak banget ya.
Jadi 1 tahun sebelumnya kita diampuni dosanya, 1 tahun setelah tanggal 9 itu juga diampuni, Masya Allah. Pun sekawan nggih, puasa, kurban, tidak memotong kuku dan rambut, kemudian puasa. Ada lagi puasa juga yang keenam, yang kelima, tapi puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Nggih, nek niki boleh setiap hari, boleh sehari tidak, boleh juga hari Kamis dan hari Senin, terserah mawon. Mau sehari, mau 2 hari, tapi yang paling utama di antara semua puasa antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah puasa di hari Arafah. Tanggal 9. Betul sekalian nggih. Nah, terus kemudian disebutkan lagi Rasulullah SAW menyampaikan yang keenam itu adalah perbanyak zikir. Ngoten nggih? Sholawat kalau wau nggih, biasanipun 1000, pinten niki ajeng pinten bejing? 5.000 nggih minimal. Siap boten niki? Nah, terus kemudian istighfar, kemudian tahlil, tahmid, takbir, ngoten? Nah, puncaknya nanti pada malam 10 Zulhijjah takbiran, ngoten nggih? Allahu Akbar. Niki nek umpami takbiran nonton Jawa Barat ngoten. Allahu Akbar, gitu kan? Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya kalau takbiran di sini ingat kampung, terus Brebes milih Bang. Ngaten ya, karena takbirannya benten dewe. Beda sendiri. Nadanya itu nada yang beda dengan nada pada biasanya di sini. Nada takbiran nonton Ciamis nih nonton niku Bau. Nah, Bapak Ibu, sudah berapa tuh? Zikir, takbir, ngoten nggih? Nah, takbir. Ada lagi selain itu adalah perbanyak sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga. Niki urut Pak Bu. Kalau dari mulai sholat, kemudian menjauhi kurban itu yang paling utama. Terus puasa ini utama. Semakin kesini, nanti jenengan diurutkan. Jangan kebalik. Gitu loh, jangan kebalik. Jenengan yang diutamakan sedekah dulu, gitu kan misalnya. Itu kebalik. Kemudian zikir dulu itu kebalik. Tapi boten poso Arafah. Gitu misalnya ya. Tapi tidak berupaya untuk kurban, tapi tidak sholatnya tidak diperbaiki, ini agak kebalik, gitu ya. Yang pertama yang panjenengan kita semua utamakan itu adalah sholat. Ngerti nih sekalian ya. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, dari semua amalan yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan niki wau, coba perhatikan Bapak Ibu, bayangkan umat muslim di seluruh dunia itu kira-kira ada 2,13 miliar. Pinten? 2,13. Jumlah penduduk dunia itu kira-kira 8,5 miliar. Penduduk muslimnya 1/4, kira-kira 2,13 miliar. Itu kalau mendengarkan pengajian seperti sekarang, maka semuanya melakukan amalan-amalan tadi Bapak Ibu. Gimana? Nah, ternyata Bapak Ibu, amalan yang tadi kita sebutkan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan ditambah 11, 12, 13, itu ternyata bersamaan dengan prosesi haji. Masya Allah. Berarti sebenarnya kita sedang membersamai kaum muslimin yang sedang berhaji. Padahal orang yang berhaji di Arafah, di Mekah, di Madinah, itu adalah jumlahnya kira-kira 2 juta. 2 juta manusia berbanding 2,13 miliar. Jadi kira-kira yang 2 juta itu manten nih pun, ngerti ya. Tapi terus kemudian yang 2,13 miliar itu adalah tamu undangan atau kemudian penderai-penderai pun manten. Masya Allah. Jadi ketika kita melaksanakan amal-amal tadi, sholat, kurban,
kemudian puasa sunnah, ada puasa di tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian tidak memotong kuku dan rambut, kemudian sedekah dan semuanya itu dalam rangka membersamai kaum muslimin yang sedang berhaji. Masya Allah. Sampai segitunya haji, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia sedunia yang muslim membersamai yang berhaji. Masya Allah. Pertanyaannya, ada apa dengan haji? Kan gitu nggih? Kok sampai segitunya? Pada saat kaum muslimin sedang di Arafah, semuanya puasa. Pada saat sebelum Arafah, tidak motong kuku dan tidak motong rambut, semuanya tidak motong kuku dan tidak motong rambut, semuanya juga berpuasa sunnah, semuanya juga kemudian bersedekah, berzikir, ya, bertasbih dan seterusnya. Pada saat kemudian kaum muslimin yang berhaji sedang melempar jumroh tanggal 10, 11, 12, 13 dibersamai oleh kaum muslimin seluruh dunia menyembelih kurban tanggal 10, 11, 12, 13 sambil takbiran. Takbiran tidak cukup pada saat malam takbiran malam 10 saja. Itu diberikan kesempatan sampai tanggal 13. Masya Allah. Pertanyaannya, ada apa dengan haji Bapak Ibu? Nah, salah satu yang saya ingin jelaskan supaya panjenengan pingin banget haji. Gitu ya. Oke, monggo. Bapak Ibu, haji itu keutamaannya, inti haji itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis Rasulullah, Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sehingga kemudian kalau orang tidak ke Bukit Arafah atau kita tidak ke Padang Arafah yang sedang berhaji, maka dia belum dikatakan haji. Pertanyaannya, ada apa dengan Arafah? Kan gitu ya. Kenapa Arafah Bapak Ibu? Masya Allah. Ternyata Arafah itu menjadi istimewa. Itu dikarenakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, di hari Arafah itu adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Kemudian malaikat-malaikat di hari Arafah tanggal 9 itu turun juga ke langit Arafah. Di atas Arafah itu malaikat berjubel. Masya Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang ada di Arafah di hadapan para malaikat dengan mengatakan, mereka semua yang berhaji ini berdatangan dari seluruh penjuru dan pelosok negeri demi hanya sebelum itu dari penjuru negeri dalam keadaan rambut terburai acak-acakan. Sampai disebut rambutnya terburai acak-acakan, artinya tidak ganti kain ihram selama 3 hari 3 malam. Dari mulai tanggal 8 sore, kemudian 9, 10, itu 3 hari. Ya. 3 hari atau 2 malam 1 hari, jadi 2 malam 3 hari. Ya. Itu tidak ganti pakaian ihram, bahkan tidak mandi bisa jadi, tapi dibanggakan di hadapan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi hanya untuk mendapatkan ridho dan keikhlasan, rahmat dan ridho dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada mereka, wahai para malaikat, bahwasannya berapapun dosa yang mereka punya, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir yang ada di seluruh alam jagat raya ini, bahkan sebanyak titik air di alam jagat raya ini, semuanya diampuni. Masya Allah. Itu kalimatnya itu, ampunannya itu tak terbatas Bapak Ibu, sebanyak apapun dosa kita. Kalau umroh itu sudah luar biasa saja. Itu dikatakan, man ata hadzal bait walam yarfus walam yafsuk. Barang siapa datang ke rumahku dalam keadaan tidak melakukan perbuatan rafas dan fasik, raja'a kama waladathu ummuh. Dia pulang dari rumahnya Allah itu seperti bayi yang baru lahir. Itu umroh. Tapi kalau haji, sebanyak bilangan pasir, sebanyak bilangan buih di lautan sekalipun, sebanyak titik air di seluruh dunia ini, maka itu diampuni. Masya Allah. Oke, pripun? Dados pingin apa mboten aku? Nah, ada lagi hadis yang menarik lagi.
Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, tidak ada hari yang paling banyak manusia dibebaskan dari api neraka kecuali di hari Arafah. Maka kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikat, sampaikan kepada mereka, ya hai para malaikat, orang-orang yang sedang berhaji, ma arada haula, apa yang mereka minta, apa yang mereka minta. Bapak-Ibu sekalian, ini bedanya dengan umroh nih. Kalau umroh niku itu sudah kalimatnya ini, wasa'aluhu fa'atahum. Apapun yang mereka minta pasti aku akan beri. Itu kalau umroh. Tapi kalau haji Bapak Ibu, itu kalimatnya ma arada haula. Cuma ini kamu yang kamu minta. Ada lagi enggak? Gitu. Cuma segini yang kamu minta, gitu. Ditantang Bu permintaannya. Jenengan mau minta seberapapun, Allah akan berikan. Itu orang yang haji Bapak Ibu. Masya Allah. Pripun? Nah, haji itu adalah Arafah. Dan Arafah yang dimaksud itu adalah waktu duhur sampai maghrib. Hanya waktu duhur sampai maghrib. Dan Arafah waktu duhur sampai maghrib ini adalah waktu yang paling mahal, di mana Allah dan malaikat turun di langit Arafah. Maka kemudian gara-gara tanggal 9 Zulhijjah duhur sampai maghrib inilah, maka harga haji itu yang paling murah 55,4 juta, ini haji reguler, yang antrinya 26 tahun, ngerti nggih? Atau yang haji plus 250 juta sampai 350 juta, itu demi hanya membeli Arafah jam 12 sampai maghrib. Dan bahkan ada yang paling mahal sampai 1 miliar Bapak Ibu. Harga haji loh Bapak. Jadi haji itu harga bukan membeli hotel, bukan membeli pesawat, bukan membeli visa, bukan membeli fasilitas. Tapi yang dibeli apa? Arafahnya itu loh Pak. Kenapa? Karena saking berjubelnya, tempatnya hanya terbatas, paling banter hanya 2 juta, 3 juta itu sudah pol, ngoten. Maka kemudian antri orang yang ada di seluruh dunia, sehingga saking antrinya ada orang yang mau membeli Arafah itu sampai 1 miliar, ngoten sekali. Nah, belum lagi itu dibersamai oleh manusia seluruh dunia 2,13 miliar manusia. Makatan Bapak Ibu, atau supaya kita jadi tahu bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah itu diperintahkan kepada kita dalam rangka kita itu membersamai orang yang berhaji. Ibaratnya itu mantennya orang yang berhaji, kita yang mengombyongi para manten. Kalau saat ini kita menjadi pengombyong para manten, satu saat ketika insya Allah kitalah mantennya. Amin ya Rabbal alamin. Makatan mugi-mugi wonten manfaatipun pas jam 7:30 nggih. Masya Allah. Nggih, mugi-mugi bapak-bapak lan ibu-ibu diparingi kiat, istiqomah, mudah kagem melaksanakan amalan-amalan di bulan Zulhijjah lan ugi insyaallah sebagai lantaran nanti suatu saat ketika panjenengan saged tidak umroh lan ugi haji. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula nyuwun ngapunten. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.